Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang peran koordinat kartesius dan fungsi trigonometri dalam memahami konsep gaya. Alasan video ini dibuat adalah dengan harapan dapat menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan bagaimana memahami konsep gaya. Ada 3 konsep penting yang akan diangkat dalam video pembelajaran kali ini, yaitu tentang koordinat kartesius, rumus jarak, dan fungsi trigonometri. Ketiga konsep dasar ini dirasa sangat penting artinya dalam proses memahami pengertian gaya, arah dan satuan gaya, macam-macam gaya, keseimbangan gaya, resultante, penguraian gaya, dan tumpuan. Pertama kita akan membahas tentang sistem koordinat siku 4 yang merupakan nama lain dari sistem koordinat kartesius. Berdasarkan sejarah menurut Edwin J. Parcel dan Dale Verber dalam buku yang berjudul Kalkulus dan Geometri Analitis, orang yang berjasa untuk gagasan sistem koordinat adalah René Descartes. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1637 yang berjudul La Geometrie. Atas dasarnya, sistem koordinat dikenal dengan nama koordinat kartesius yang diambil dari nama René Descartes. Pertanyaan pertama adalah, apa itu koordinat kartesius? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita sama-sama mengamati gambar yang terdapat pada layar. Pada gambar tersebut, terdapat dua garis yang saling berpotongan, yaitu garis tegak dan garis mendatar. Kedua garis tersebut berpotongan pada titik 0 yang menjadi titik pusat. Dan karena perpotongannya, maka kedua garis tersebut membagi bidang menjadi 4 bagian atau 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa koordinat kartesius merupakan dua garis yang terdiri dari garis mendatar dan garis tegak yang berpotongan pada titik 0. Kedua garis tersebut dinamakan sebagai sumbu-sumbu koordinat yang dibagi menjadi sumbu X dan sumbu Y. Berdasarkan perjanjian, garis mendatar merupakan sumbu X dan garis tegak merupakan sumbu Y. Sedangkan perpotongan antara kedua garis tersebut diberi label O atau 0 yang disebut sebagai titik pusat. Yang menarik, selain pembagian bidang atau kuadran, sistem koordinat ini juga membagi nilai-nilai koordinat ke dalam nilai negatif dan positif. Bagian positif dari sumbu X adalah setengah bagian ke kanan, yaitu pada kuadran 1 dan kuadran 4. Dan bagian positif dari sumbu Y adalah setengah bagian ke atas, yaitu pada kuadran 1 dan kuadran 2. Lalu bagaimana penggunaan atau penerapan konsep sistem koordinat kartesius dalam proses memahami gaya? Ternyata sistem koordinat kartesius berperan penting bagi kita dalam hal menentukan arah gaya dan menentukan apakah gaya tersebut bekerja secara positif atau negatif yang kita tuangkan nantinya pada perhitungan pencarian reaksi tumpuan. Untuk memahami hal tersebut, marilah kita mengamati ilustrasi gambar berikut. Pada gambar terdapat dua tumpuan, yaitu tumpuan A dan tumpuan B, dan kedua tumpuan tersebut merupakan tumpuan sederhana. Kedua tumpuan tersebut menopang sebuah balok AB dengan panjang 2 meter. Jika terdapat sebuah balok yang ditumpu oleh dua buah tumpuan sederhana, maka balok tersebut disebut sebagai konstruksi balok sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah,
Bagaimana jika pada konstruksi balok sederhana tersebut bekerja gaya dengan arah dan tanda sedemikian rupa seperti pada gambar, yaitu terdapat gaya P1 dan gaya P2. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana caranya mengidentifikasikan kedua gaya tersebut? Apakah gaya vertikal atau horizontal? Apakah tandanya adalah positif atau negatif? Maka untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi, kita menggunakan sistem koordinat kartesius. Kita perhatikan bahwa P1 bekerja pada sumbu Y, sedangkan P2 bekerja pada sumbu X. P1 bekerja dari kuadran 1 dan 2 ke kuadran 3 dan 4. Sedangkan P2 bekerja dari kuadran 1 dan 4 ke kuadran 2 dan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa P1 merupakan beban yang bekerja pada sumbu Y, sehingga disebut sebagai beban vertikal. Dalam perhitungan, P1 merupakan beban yang bertanda positif, karena bekerja dari atas ke bawah. Sedangkan P2 adalah beban yang bekerja pada sumbu X, sehingga disebut sebagai beban horizontal. Dalam perhitungan, P2 merupakan beban yang bertanda negatif, karena bekerja dari kanan ke kiri. Selanjutnya terkait rumus jarak. Rumus jarak merupakan rumus yang digunakan untuk mencari jarak antara dua titik pada sebuah bidang. Rumus ini didasarkan pada sebuah teorema yang dikenal dengan teorema Pythagoras. Rumus penting ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat kita peroleh dari penggunaan koordinat kartesius. Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jika A dan B merupakan ukuran 2 kali suatu segitiga siku-siku, dan C merupakan ukuran sisi miringnya. Rumus ini maupun pernyataan ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku, seperti yang tertampak pada gambar di layar. Jadi ini adalah segitiga siku-siku, di mana terdapat satu bagian yang saling tegak lurus. Dan pada konteks gambar ini, sisi A adalah tegak lurus terhadap sisi B, sedangkan sisi C adalah sisi miringnya yang menghubungkan antara titik C dan titik B. Lalu apa penerapan rumus ini atau teorema ini dalam pemahaman terhadap gaya? Penerapan yang paling sering digunakan dalam konsep gaya adalah dalam hal mencari resultan. Resultan adalah gaya pengganti dari dua gaya atau lebih yang besar nilainya sama dengan gaya-gaya yang diganti. Untuk bisa memahami hal tersebut, maka marilah kita perhatikan contoh aplikasi penerapan rumus jarak ini pada penentuan besarnya resultan gaya berikut. Misalkan gaya AB dan BC bekerja sedemikian rupa sehingga bekerja secara tegak lurus terhadap satu sama lain. Nah, pertanyaannya adalah, berapa besar resultan kedua gaya tersebut? Atau dalam konteks ini, berapa jarak antara A dan C? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita menghubungkan garis A dan C sehingga terbentuklah segitiga siku-siku A, B, dan C. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk mencari
besar nilai AC, maka kita bisa menggunakan rumus A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oleh karena itu, kita membuat rumus berdasarkan rumus tersebut menjadi AB kuadrat tambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Karena yang dicari adalah AC, maka rumusnya dapat diturunkan menjadi AC sama dengan akar pangkat 2 dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Untuk dapat lebih memahami hal ini, kita tentukan nilai dari AB dan BC, sehingga dapat memahami lebih jelas tentang proses mencari resultan dari gaya AB dan BC. Misalkan nilai AB sama dengan 3 dan nilai BC sama dengan 4. Maka nilai AC menjadi AC sama dengan akar kuadrat dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. AC sama dengan akar pangkat 2 dari 9 tambah 16. AC sama dengan akar pangkat 2 dari 25. AC sama dengan 5. Sehingga dapat disimpulkan, dengan menggunakan rumus jarak, kita dapat mengetahui besar AC. Atau dengan kata lain, dalam konteks mencari resultan, maka rumus jarak dapat digunakan dalam hal mencari resultan untuk kedua gaya yang saling tegak lurus.